Shalom. Shalom. Sekali lagi lebih semangat dong. Shalom. Shalom. Hari ini hari kemenangan buat setiap kita. Karena Tuhan Yesus telah bangkit bagi setiap kita semua. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih dan kami ucap syukur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami boleh merayakan ibadah Paskah yang kedua Tuhan. Kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Hari ini kami rindu Tuhan menyenangkan-Mu Tuhan. Hari ini kami rindu Tuhan untuk selalu bersyukur Tuhan padamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah hari ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang beracara dalam setiap kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami bawa dengan segenap hati kami kepada-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk setiap pengorbanan-Mu buat setiap kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh indah bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Makasih Tuhan. Kami undang semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan dalam-Mu Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku padamu Tuhan. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu
ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Makasih Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian kami Tuhan, Pujian dari hatiku, haleluya. selalu di setiap waktu. Ini seruan kami Tuhan, tiada pernah berubah kasih-Ku. Yesus, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
setiap pengorbananmu. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Buat setiap pengorbananmu, buat setiap kami Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami mau sembah-Mu Tuhan. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Kalau harta kami yang terbesar Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Haleluya Yesus. Makasih setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau mengagumi. Mari dengan penuh kasih kita katakan, dalam hidupku pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkau melihat Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Hanya Kau yang kami miliki Tuhan. Oh Yesus, amin. Dalam hidupku pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya-Mu terbesar Tuhan dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harta Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan sorak-sorai yang lebih meriah, haleluya. Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hari ini kami membawa hati kami Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Mari yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi dong, shalom. Ada sukacita? Pastinya ada sukacita karena hari ini kita dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Kurang semangat, amin. Katakan, akulah pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
menang, haleluya, haleluya, ku menang. Amin. Haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. amin. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kuasa di dalam darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. ada kuasa. Kuasa di dalam darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa. Ada kuasa di dalam darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Yang merasa sudah dibebaskan Tuhan sama-sama. Sudah bebas, sekarang saya, amin, sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekali lagi lebih semangat. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Silakan duduk kembali. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menangkan kami Tuhan. Engkau telah bebaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari
yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau saat yang indah ini, kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kau layakkan setiap kami untuk menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu Bapa. Sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong kami setiap pribadi kami yang hadir. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu. Terima kasih Allahku. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan. Kau layakkan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Berkaryalah saat yang indah ini. Terima kasih Bapa. Kita yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah, Tuhan berkati. Amin. Mari kita akan membuka kitab kita dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 7. Kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara semua ayat yang genap sampai selesai. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu
ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita bersama-sama seluruh dunia merayakan yaitu hari Paskah, di mana kematian, kebangkitan Yesus yang kita nikmati juga pada hari ini. Kalau kita perlu ketahui bahwa Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15, maka dikatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita. Saudara-saudara yang kasih, yang percaya Yesus, sehingga kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Allah yang disembah oleh Rasul Paulus adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bukan menyembah Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di mana Allah yang kita sembah adalah Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang ada dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita yang setuju katakan amin. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul kebangkitannya mengubah hidup kita. Tema kita hari ini mari kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Kebangkitannya mengubah hidup kita. Kita ulangi 2, 3. Kebangkitannya mengubah hidup kita. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan rahmat yang besar, yaitu suatu yang mengubah hidup dengan kelahiran baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dengan benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, inilah Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi, yang perlu kita ketahui dalam setiap kehidupan kita, bahwa saudara dan saya dengan kebangkitan Yesus Kristus kita dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, dari keturunan orang tua kita, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dengan demikian saudara-saudara yang kasih, saudara dan saya bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Sehingga saudara dan saya kalau kita sebagai anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, maka dalam hidup saudara dan saya seharusnya lah kita taat mengikuti jejak Yesus dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hidup saudara dan saya, firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau Yesus yang kita ikuti adalah Allah yang kudus, maka hidup saudara dan saya yang seharusnya dengan kebenaran firman Allah, Roh Kudus yang memimpin hidup saudara dan saya akan terus membawa perubahan dalam kehidupan kita untuk semakin hidup kudus. Nah, mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dalam kehidupan kita yang perlu tentang kebangkitannya mengubah hidup kita. Poin yang pertama, hidup yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, nanti baca pelan-pelan
dalam ayat yang ketiga sampai yang keempat. Memuji Tuhan karena rahmat-Nya yang besar, kebangkitannya yang melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar dan yang tidak layu, yang tersimpan di surga. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara dan saya, sudahkah kita di dalam hidup kita masing-masing kita penuh pengharapan? Nah Bapak Ibu, kalau mungkin dalam kehidupan kita memuji Tuhan karena mujizat-Nya, karena pertolongannya, karena kebaikannya, karena di dalam kehidupan kita sudah menikmati yaitu berkat-berkat yang bersifat materi atau yang kelihatan sehingga semuanya itu menyenangkan hati kita. Seringkali dalam kehidupan kita, kalau hanya sebatas itu yang kita harapkan, maka kita akan mengalami kekecewaan. Sehingga hidup saudara dan saya tidak akan bisa memuji Tuhan yang keluar dari dasar hati kita. Tetapi firman Allah hari ini mengajarkan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, dalam setiap kehidupan kita, di mana kita harus memuji Tuhan karena kebangkitan Yesus memberikan rahmat-Nya yang besar, yaitu kelahiran baru untuk suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudara yang kasih, pengharapan apakah yang kita terima dalam setiap hidup kita yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita, yaitu menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di dalam surga. Inilah satu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan janjikan dalam setiap hidup kita. Saudara dan saya yang menjadikan Yesus sebagai Allah kita, di mana saudara punya pengharapan yang pasti dalam kekekalan, dan itulah yang jadi target kita, tujuan kita, sehingga dalam setiap hidup saudara dan saya benar-benar bisa menikmati pengharapan yang sesungguhnya di dalam setiap hidup kita. Pengharapan yang tidak layu, pengharapan yang tidak binasa, pengharapan yang tidak cemar, yaitu yang ada di dalam kerajaan surga. Kalau itu benar-benar terukir di dalam setiap kehidupan kita, tentunya Bapak, Ibu, Saudara dan saya, hidup kita akan terus bergairah. Karena punya pengharapan yang pasti di dalam setiap hidup kita. Bukan mudah-mudahan, tapi benar-benar selama hidup saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita, sungguh-sungguh kita merasakan di dalam hidup kita nantinya kita punya pengharapan yang pasti, yaitu dalam surga yang kekal. Itu yang membuat kehidupan kita selalu bergairah. Hidup kita tidak bergantung pada situasi dan kondisi, tapi hidup kita bergantung kepada Allah karena kita punya pengharapan yang pasti dalam hidup kita yang tidak bisa dibeli dengan apapun yang kita miliki, sehingga hidup saudara dan saya semakin hari semakin bekerja luar biasa. Semakin hari hidup saudara dan saya akan punya tujuan untuk mencapai, yaitu pengharapan yang tidak akan layu dalam hidup kita. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih, kalau itu benar-benar menguasai hidup saudara dan saya, sehingga kehidupan saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Kita pastilah akan hidup selalu bergairah dalam kehidupan kita, karena saudara dan saya punya pengharapan yang pasti. Poin yang kedua, hidup yang terpelihara. Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam ayat yang kelima. Dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Sungguh luar biasa. Kalau hidup saudara dan saya sungguh-sungguh di dalam setiap kehidupan kita, benar-benar kita menjadikan Dia, Yesus, sebagai Allah yang kita sembah, hidup kita akan terpelihara. Saudara-saudara, dengan demikian kehidupan kita akan merasakan hidup saudara dan saya. Sudahkah kita rasakan bahwa hidup kita dipelihara oleh Allah? 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kalau benar di dalam setiap hidup Bapak Ibu saudara, di dalam setiap kehidupan kita, di dalam hidup kita masing-masing, kalau saudara dan saya mempunyai iman yang kuat, tidak akan tergoyahkan dalam setiap hidup kita. Di mana kalau ada segala sesuatu, saudara-saudara tetap mempunyai iman kita yang kuat. Sementara apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita tetap menjadikan Yesus sebagai Allah yang kita sembah. Dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka kekuatan Allah itu akan memelihara di dalam setiap kehidupan kita. Karena dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kalau hidup Bapak Ibu Saudara dan saya semakin hari, hidup kita semakin hidup dalam kebenaran Allah. Semakin hari semakin menyenangkan hati Allah. Sehingga telinganya tidak akan mendengar saudara di dalam kehidupan kita yang minta tolong kepadanya. Ingat baik-baik bahwa Allah yang kita sembah menentang orang-orang yang berbuat jahat. Untuk itulah kita harus ingat dalam setiap kehidupan kita bahwa Allah akan terus memelihara dalam hidup saudara dan saya. Kalau di dalam setiap hidup kita benar-benar iman kita semakin hari semakin kuat, semakin hari menghidupi Allah secara nyata dalam setiap hidup kita. Sehingga pemeliharaan Allah itu nyata dalam hidup kita. Poin yang ketiga, hidup yang dapat bersukacita. Ayat yang ke-6 dikatakan bergembiralah sekalipun sekarang tak harus berduka atau oleh berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Sudahkah di dalam kehidupan kita merasakan bisa menikmati hidup bersukacita? Nah dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, kalaupun dalam setiap kehidupan kita masih hidup di dunia ini, masalah, ujian, pencobaan datang silih berganti dalam setiap kehidupan kita. Namun ingat firman Allah yang mengatakan, saudara-saudara yang kasih, kalau emas, untuk membuktikan emas itu murni, maka harus dilebur dengan api. Sehingga membuktikan nantinya setelah dilebur, maka emas itu menjadi emas murni. Nah, begitu pula dalam setiap hidup saudara dan saya. Selama kita ada di dalam dunia ini, maka Allah izinkan masalah, kesulitan, pencobaan
itu datang silih berganti dalam setiap kehidupan kita. Ingat baik-baik firman-Nya berkata bahwa semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman percaya kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Dengan masalah, dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan himpitan, dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Apakah saudara dan saya tetap memiliki iman yang kuat? Tidak tergoncangkan oleh situasi dan kondisi apapun. Sehingga hidup saudara dan saya tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan yang ada di sekeliling kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Kebangkitannya yang mengubah hidup kita. Kita akan lihat, kita rindu dengan Paskah ini akan membawa dampak perubahan yang besar dalam hidup kita. Di mana benar-benar hidup saudara dan saya menikmati, menghidupi bahwa kebangkitan Yesus itu mengubah secara nyata hidup kita. Karena hidup saudara dan saya hidup yang penuh pengharapan, hidup yang terpelihara, hidup yang terus dapat bersuka cita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini, kami sudah menikmati sebagian dari firman-Mu. Ampunilah kami hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang ada di dalam setiap hidup kami saat yang indah ini Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Ampunilah kami, setiap pribadi yang hadir saat ini. Kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Ampunilah kami kalau sering kali hidup kami tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pengampunan daripada Engkau. Tuhan jamah kami. Tuhan lawat kami. Saat ini kami mau membuka hati kami. Mengundang Kau Yesus masuk menguasai hidup kami. Dengan peristiwa Paskah saat ini Tuhan. Kami mau Engkau Allah yang sudah bangkit membawa perubahan yang nyata dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yalah Engkau meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan.